Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab A'lamus Sunnatil Mansyurah li'tiqadi Ta'ifatin Najiyatil Mansurah karya Syekh Hafidz Ahmad Hakami rahimahullah ta'ala. Dan ini adalah pertemuan yang ke-34 dari silsilah pembacaan kitab ini. Pada pertemuan yang lalu atau beberapa pertemuan yang lalu telah kita bacakan penjelasan dari penulis tentang contoh-contoh dari sifat dzatiyah Allah Ta'ala dan sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan dalam Alkitab dan As-Sunnah. Yang sebelumnya juga telah kita baca penjelasan penulis tentang sebagian di antara kaidah-kaidah di dalam nama-nama Allah Ta'ala Asma'ul Husna, bahwasanya seluruh nama-nama Allah Ta'ala menunjukkan kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada kesempatan kita kali ini, pada pertemuan yang ke-34 ini, kita akan membaca yaitu penjelasan dari penulis tentang apakah sifat-sifat Allah Ta'ala yang Allah sebutkan dalam Alkitab ataupun As-Sunnah yang telah kita tetapkan itu bisa kita ambil darinya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut yakni hanya bisa kita tetapkan melalui dalil yang Allah sebutkan, atau yang diistilahkan dengan istilahnya para ulama dengan tauqifiyah. Nah, maka Syekh di sini menyampaikan sebuah pertanyaan yang berkaitan tentang hal ini. Beliau mengatakan, hal yushtaqqu min kulli sifatil af'ali asma'un am asma'ullahi kulluha tauqifiyatun. Beliau mengatakan, apakah bisa diambil dari semua sifat-sifat perbuatannya Allah Ta'ala itu nama-nama Allah Ta'ala? Maksudnya, sebagaimana telah kita fahami, Allah Ta'ala menyebutkan banyak sifat-sifat perbuatannya Allah Ta'ala dalam Alkitab dan As-Sunnah. Lalu apakah dari sifat-sifat tersebut bisa kita ambil nama darinya, yang kita berikan nama tersebut untuk Allah Ta'ala? Am asma'ullahi kulluha tauqifiyatun, ataukah nama-nama Allah Ta'ala seluruhnya itu bersifat tauqifiyah, yaitu bergantung kepada dalil, berhenti pada dalil. Artinya tidak boleh kita menetapkan satu nama kecuali jika memang ada dalil yang menunjukkan bahwasanya itu adalah nama Allah Ta'ala. Nah, baik, apa penjelasan dari penulis setelah beliau menyampaikan pertanyaan ini? Beliau mengatakan, la bal asma'ullahi ta'ala kulluha tauqifiyatun. Tidak demikian, maksudnya tidaklah semua sifat perbuatan itu bisa diambil nama Allah Ta'ala. Bal asma'ullahi ta'ala kulluha tauqifiyatun. Bahkan nama-nama Allah Ta'ala seluruhnya adalah tauqifiyah, yaitu berhenti pada dalil, bergantung kepada dalil. La yusamma illa bima samma bihi nafsahu fi kitabihi atau atlaqahu alaihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. La yusamma, yaitu Allah Ta'ala tidak boleh dinamai, tidak boleh diberikan nama illa bima samma bihi nafsahu, kecuali dengan apa yang Allah menamai dirinya dengannya, fi kitabihi, yaitu di dalam kitab sucinya, atau atlaqahu alaihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nama tersebut untuk Allah Ta'ala. Nah, inilah sebuah kaidah yang harus kita fahami, bahwasanya asma'ullahi kulluha tauqifiyah. Nama-nama Allah Ta'ala semuanya itu tauqifiyah. Jalur penetapan nama Allah Ta'ala hanya cuma melalui dalil, tidak boleh dengan akal. Maka tidak semua sifat yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Alkitab dan As-Sunnah, ya, tentang sifat perbuatannya Allah Ta'ala itu bisa kita ambil darinya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di sini disebutkan oleh para ulama rahimahullah ta'ala sebuah kaidah yang penting, ringkasan dari hal ini, bahwasanya semua nama Allah Ta'ala itu mengandung sifat, dan tidak semua sifat Allah Ta'ala bisa dijadikan sebagai nama bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya ulangi kaidahnya, bahwasanya semua nama di antara nama-nama Allah Ta'ala pasti mengandung sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu ismin min asma'illahi yatadammanu sifatan min sifatihi tabaraka wa ta'ala. Namun tidak semua sifat
diambil darinya nama Allah Subhanahu wa taala. Wa laisa kullu sifatin yushtaqqu minha ismun min asma'illahi tabaraka wa taala. Nah, ini kaidah yang harus kita fahami agar kita tidak rancu di dalam memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dan tidak salah dalam menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di sini penulis menyampaikan tentang penjelasan kenapa tidak semua sifat Allah taala bisa dijadikan nama bagi Allah taala. Maka beliau mengatakan wa kullu fi'lin atlaqahu Allah taala ala nafsihi fahuwa fima atlaqa fihi madhun wa kamalun. Beliau mengatakan semua fi'il, semua perbuatan yang Allah taala sebutkan perbuatan tersebut atas dirinya, yaitu untuk dirinya, bahwasanya itu merupakan perbuatan Allah taala, fahuwa fima atlaqa fihi, maka sifat tersebut atau perbuatan tersebut di dalam hal yang Allah taala sebutkan perbuatan itu padanya, madhun wa kamalun, adalah pujian dan kesempurnaan. Ini maksudnya ketika Allah taala menyebutkan salah satu perbuatannya dalam sebuah ayat, dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW misalnya, maka perbuatan tersebut bagi Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan hal yang terpuji bagi Allah Subhanahu wa taala dan merupakan kesempurnaan bagi Allah taala, terutama dalam kondisi sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ataupun hadis yang menyebutkan tentang perbuatan Allah taala tersebut. Nah, walakin laisa kulluha wasafallahu bihi nafsahu mutlaqan. Namun perlu difahami di sini juga, kata beliau, laisa kulluha, tidak semua sifat-sifat tersebut Allah taala sebutkan untuk dirinya dengan sifat tersebut secara mutlak. Yani di antara sifat-sifat perbuatan Allah taala ada yang Allah taala sebutkan sebagai pujian dan kesempurnaan bagi Allah taala secara mutlak dalam semua keadaan. Namun terkadang ada sebagian di antara perbuatan Allah taala yang Allah taala sebutkan untuk dirinya dalam keadaan-keadaan tertentu saja. Ini tidak menjadi suatu hal yang mutlak merupakan pujian bagi Allah taala ataupun kesempurnaan bagi Allah taala dalam semua keadaan, tetapi dalam kondisi-kondisi ataupun syarat-syarat tertentu itu menjadi pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan dijelaskan seperti contohnya sifat makar dan sifat khida' dan juga sifat istihza dan lain sebagainya yang semisal dengan itu. Kemudian beliau mengatakan wala kulluha yushtaqqu minha asma'un, dan tidak semua sifat-sifat tersebut diambil darinya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang tadi kita katakan atau yang kita terangkan tentang masalah ini, tidak semua sifat bisa diambil darinya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian beliau mengatakan bal minha ma wasafa bihi nafsahu mutlaqan ka qaulihi ta'ala Allahu alladhi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Nah, wa samma nafsahu al-khaliqa war-raziqa al-muhyi al-mumit al-mudabbira wa minha af'alun atlaqaha Allah ta'ala ala nafsihi ala sabilil jazaa'i wal muqabalah. Beliau mengatakan bal minha, bahkan di antara sifat-sifat tersebut, ma wasafa bihi nafsahu mutlaqan, ada yang Allah taala menyebutkan sifat untuk dirinya dengan sifat tersebut secara mutlak. Maksudnya itu merupakan pujian bagi Allah taala, merupakan kesempurnaan bagi Allah taala secara mutlak, yani tanpa terkait dengan kondisi-kondisi tertentu. Kaqaulihi ta'ala Allahu alladhi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Ini seperti firman Allah taala yang disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 40. Allah dialah yang menciptakan kalian, kemudian memberi rezeki kepada kalian, kemudian mematikan kalian, kemudian menghidupkan kalian. Ini kalau kita perhatikan sifat-sifat perbuatan yang disebutkan di sini, yaitu al-khalqu, rizqu, al-imatah, wal-ihya, mencipta, memberi rezeki, mematikan dan menghidupkan, maka ini merupakan sifat perbuatan Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala lakukan secara mutlak, bukan sebagai balasan dari perbuatan hamba, bukan dalam kondisi-kondisi tertentu, tetapi Allah Ta'ala memang dialah sang pencipta, dialah yang memberi rezeki, dialah yang menghidupkan dan mematikan makhluknya. Wasamma nafsahu al-khaliqa ar-raziqa, dan Allah Ta'ala telah menamai dirinya dengan al-khaliq, ar-raziq, al-muhyi, al-mumit, al-mudabbir. Jadi Allah Ta'ala menamai dirinya dengan nama-nama ini,
Ya, di antara sifat-sifat yang Allah sebutkan tadi ada nama-nama yang Allah Ta'ala tetapkan yang menunjukkan kepada sifat-sifat tersebut. Nah, wa minha, namun di antara sifat-sifat tersebut af'alun atlaqaha Allah Ta'ala ala nafsi ala sabilil jazai wal muqabalati. Ini ada perbuatan-perbuatan yang Allah Ta'ala sebutkan perbuatan tersebut untuk dirinya ala sabilil jazai wal muqabalah. Namun Allah sebutkan perbuatan tersebut hanya dalam bentuk pembalasan dan dan balasan terhadap perbuatan makhluknya. Nah, maksudnya Allah Ta'ala tidaklah melakukan perbuatan tersebut kecuali ketika hambanya melakukan perbuatan yang semisal dengan itu, yang itu sebagai balasan Allah Ta'ala kepada hamba tersebut sebagai bentuk keadilan. Maka wahiyya fi masiqat lahu madhun wa kamalun. Maka perbuatan-perbuatan tersebut di dalam konteks rangkaian pembicaraan yang Allah Ta'ala sebutkan tentang sifat-sifat perbuatan tersebut merupakan madhun, ya, pujian dan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalam konteks hal tersebut. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum. Itu Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang munafik bahwasanya yukhadi'una Allah. Mereka orang-orang munafik itu berusaha untuk menipu Allah Ta'ala, membuat tipu daya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan menampakkan imannya, menampakkan secara lahiriah mereka sebagai orang-orang yang Islam, tetapi pada hakikatnya mereka menyembunyikan kekufuran. Mereka menipu Allah Ta'ala, menipu kaum muslimin, menipu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yukhadi'una Allah. Mereka menipu Allah Ta'ala, berusaha melakukan tipu daya kepada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala membalas tipu daya mereka. Wa huwa khadi'uhum. Dan Allah Ta'ala membalas tipu daya mereka. Ayat ini disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 142. Baik, kita perhatikan ayat ini. Allah Ta'ala menyebutkan sifat khida', yaitu tipu daya ini yang Allah Ta'ala lakukan kepada orang-orang munafik. Ini dalam konteks pembalasan terhadap tipu daya orang-orang munafik tersebut. Jadi Allah Ta'ala mampu untuk membalas tipu daya mereka. Maka ini merupakan kesempurnaan bagi Allah Ta'ala, merupakan keadilan yang ada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ya, karena sifat al-khida' ini, ya, kalau bukan dalam hal pembalasan maka itu tercela, maka tidak boleh kita menyebutkan Allah Ta'ala sifat ini secara mutlak bagi Allah Ta'ala dengan kita mengatakan Allah adalah yang zat yang yang maha tipu daya seperti itu misalnya. Maka ini tidak boleh, ya, memutlakkan sifat al-khida' bagi Allah Ta'ala, tidak boleh. Bahkan Allah Ta'ala menyebutkan sifat khida' ini hanya sebagai pembalasan bagi al-mukhada'ah yang dilakukan oleh orang-orang munafik, tipu daya yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Nah, demikian pula tentang sifat yang disebutkan dalam ayat selanjutnya, yaitu al-makr, ya. Wa makaru wa makarallahu. Dan Allah Ta'ala, dan mereka membuat makar, membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya mereka. Wa makaru wa makarallah. Allah Ta'ala menyebutkan tentang dirinya, dia melakukan perbuatan makar, tetapi hal itu sebagai balasan atas makar yang dilakukan oleh orang-orang yang kafir. Wallahu khairul makirin. Kemudian Allah mengatakan, dan Allah Ta'ala adalah sebaik-baik zat yang melakukan makar sebagai balasan atas makarnya orang-orang kafir. Nah, demikian pula dalam ayat selanjutnya Allah Ta'ala menyebutkan nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa kepada Allah Ta'ala, mereka melupakan Allah Ta'ala, fanasiyahum, maka Allah pun melupakan mereka, ya. Sifat nisyan, sifat lupa, apabila kita mutlakkan begitu saja, ya, tanpa ada keterangan ini sebagai balasan atas sifat orang-orang yang melupakan Allah Ta'ala, maka sifat lupa itu pada asalnya tidaklah terpuji, ya kan? Karena itu bertentangan dengan sifat ilmu. Tetapi di sini yang dimaksud adalah bahwasanya Allah Ta'ala melupakan mereka karena mereka telah melupakan Allah Ta'ala, dan makna dari kalimat melupakan mereka di sini adalah Allah Ta'ala meninggalkan mereka. Nah, taib. Maka di sini penulis pun menerangkan tentang sifat-sifat ini setelah beliau menyampaikan bahwasanya Allah Ta'ala menyebutkan beberapa sifat yang disebutkan tidak secara mutlak. Beliau mengatakan, memberikan penjelasan, walakin la yajuzu itlaquha 'ala Allah fi ghairi ma siqat fihi minal ayat. Maka akan tetapi
tidak boleh menyebutkan sifat-sifat tersebut, itu yang disebutkan tadi, yang tidak secara mutlak, ya, tidak boleh memutlakkannya, tidak boleh menyebutkan sifat-sifat tersebut kepada Allah Ta'ala fi ghairi ma siqat fihi minal ayat, dalam redaksi atau kondisi selain apa yang disebutkan ayat-ayat tersebut padanya. Artinya Allah Ta'ala menyebutkan tentang sifat-sifat tersebut hanya dalam konteks pembalasan terhadap sifat-sifat itu yang muncul dari hamba-hambanya. Maka tidak boleh itu menyebutkan sifat-sifat tersebut untuk Allah Ta'ala secara mutlak dalam konteks selain hal itu, dalam konteks selain pembalasan terhadap sifat-sifat makhluknya. Nah, fala yuqalu annahu ta'ala yamkuru wa yukhadi'u wa yastahzi'u wa nahwu dzalik. Maka tidak boleh dikatakan bahwasanya Allah Ta'ala itu pembuat makar atau yang membuat tipu daya, yang memperolok-olok dan yang semisal dengan itu, yaitu secara mutlak. Tidak boleh dikatakan seperti ini secara mutlak, tetapi boleh menyebutkan Allah Ta'ala berbuat makar terhadap orang-orang yang berbuat makar, yaitu membalas makarnya orang-orang yang berbuat makar, dan begitu seterusnya. Wa kadzalika la yuqalu makirun mukhadi'un mustahzi'un. Demikian pula tidak boleh dikatakan tentang Allah Ta'ala dengan bentuk isimnya, yaitu dengan bentuk isim sifatnya ini. Allah Ta'ala adalah yang membuat makar, Allah Ta'ala adalah yang membuat tipu daya, Allah Ta'ala adalah yang mengolok-olok, ya, disebut atau diambil nama untuk Allah Ta'ala dari sifat-sifat tersebut tidak boleh, ya, karena itu mengesankan adanya ketidaksempurnaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yaquluhu muslimun wala aqilun, dan tidak akan ada seorang pun muslim ataupun orang yang berakal yang mengatakan hal tersebut, yaitu tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fa inna Allah azza wa jalla lam yasif nafsahu bil makri wal kaidi wal khida'i illa ala wajhil jazai liman fa'ala dzalika bighairi haqqin. Karena sesungguhnya Allah azza wa jalla tidaklah mensifati dirinya dengan sifat makar, tipu daya ataupun khida', ya, menipu dan seterusnya, illa ala wajhil jaza, kecuali hanya sebagai pembalasan saja, liman fa'ala dzalika bighairi haqqin, terhadap makhluknya, hamba-hambanya yang melakukan hal tersebut tanpa hak. Ini sifat-sifat ini yang Allah Ta'ala sebutkan, atau perbuatan-perbuatan tadi yang Allah sebutkan, itu hanya sebagai pembalasan atas perbuatan hambanya, dan ini merupakan keadilan. Kata beliau, وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ الْمُجَازَةَ عَلَى ذَلِكَ بِالْعَدْلِ حَسَنَةٌ مِنَ الْمَخْلُوقِ فَكَيْفَ مِنَ الْخَلَّاقِ الْعَلِيمِ الْعَدْلِ الْحَكِيمِ. Dan telah diketahui bahwasanya ini membalas atas hal tersebut, membalas perbuatan-perbuatan itu dengan adil, maka ini merupakan sebuah kebaikan, ya, menunjukkan akan kesempurnaan zat yang bisa membalas. Coba kita lihat, ya, seorang makhluk misalnya. Tapi kita baca dulu di sini, waqad ulima annal mujazata 'ala dzalika bil 'adli hasanatun minal makhluqi. Merupakan pembalasan yang dilakukan oleh makhluk terhadap perbuatan-perbuatan itu dengan adil, ya, pembalasan secara adil, ini merupakan kebaikan yang dilakukan oleh seorang makhluk. Artinya gini, maksudnya adalah apabila seseorang makhluk, ya, dilakukan padanya tipu daya, ya, dilakukan padanya tipu daya, dia ditipu ataupun dibuat makar oleh orang lain kepadanya, lalu si orang ini, ya, membalas tipu daya orang itu dengan yang semisalnya, dengan secara adil, maka kita katakan orang yang mampu membalas ini adalah orang yang memiliki kemampuan, memiliki kesempurnaan, karena dia kuat untuk membalas tipu daya orang lain. Berbeda dengan orang yang tidak mampu membalas sama sekali, ya kan? Kita katakan orang itu lemah, orang itu tidak memiliki kekuatan, ya kan, tidak sempurna, ya. Demikian ini keadaan seorang makhluk, ya, membalas tipu daya dengan adil, ya, membalas makar dengan adil, maka itu merupakan kebaikan apabila itu muncul dari seorang makhluk. Fa kaifa minal khallaqil alimil adlil hakim. Lalu bagaimana apabila hal itu muncul dari zat yang maha mencipta, yang maha mengetahui, yang maha adil, yang maha bijaksana. Artinya tatkala Allah Ta'ala menyebutkan dirinya itu mampu membalas tipu daya makhluknya, hamba-hambanya yang berbuat tipu daya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini menunjukkan akan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan terpujinya Allah Ta'ala dengan sifat tersebut. Ini dalam konteks pembalasan terhadap
perbuatan hambanya. Nah, inilah yang disampaikan oleh penulis ya, berkaitan tentang pembahasan apakah bisa diambil dari semua sifat perbuatan Allah Ta'ala, nama-nama Allah Ta'ala ataukah tidak. Maka dengan kita mengetahui bahwasanya di antara perbuatan-perbuatan yang Allah sebutkan untuk dirinya itu ternyata ada perbuatan-perbuatan yang tidak menunjukkan kesempurnaan secara mutlak, ya, tetapi dia menunjukkan kesempurnaan dalam konteks-konteks tertentu saja, maka dari situ jelas bahwasanya tidak semua sifat-sifat perbuatan Allah Ta'ala bisa dijadikan nama-nama bagi Allah Ta'ala, ya. Karena nama-nama Allah Ta'ala itu kita ketahui disebut dengan Asma'ul Husna, Al-Asma'ul Husna, yang mestinya makna kandungan dari nama-nama tersebut dia mengandung kesempurnaan yang mutlak, kesempurnaan yang mutlak dalam kondisi ataupun konteks apa saja. Oleh karena itu, maka Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah Ta'ala yang maha indah ini tidak bisa ditetapkan dengan cara mengambil dari sifat-sifat perbuatan yang Allah sebutkan, tetapi hanya bisa ditetapkan dengan secara tauqifiyah, yaitu mengikuti dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Apabila disebutkan itu sebagai nama bagi Allah Ta'ala, maka kita tetapkan sebagai nama bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila tidak, maka kita tidak menetapkannya sebagai nama bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang bisa kita bacakan pada kesempatan pertemuan yang ke-34 ini. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang baik dan amal yang saleh bagi kita semua. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.